Ya, baik. Nana bisa dimulai? Coba jempolnya dulu, angkat dua-duanya. Ya, mantap. Mohon dimonitor ya. Perhatikan kegiatan hari ini kita belajar di kelas maya dengan Bapak ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat-sehat ya anak Bapak semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah Pak, baik. Baik, siap. Nah, tadi Anggi mau Bapak panggil tuh masih off kamera. Alhamdulillah sudah masuk ya. Nah? Ya, silakan coba mikrofonnya gini. Ya. Baik, terima kasih ya anak-anak sudah hadir kembali di kelas maya dengan Bapak melanjutkan untuk kegiatan sinkronus ya. Setelah kita belajar kemarin di kegiatan asinkronus di pokok bahasan tentang kaidah pencacahan. Ya, submaterinya adalah permutasi dan kombinasi. Baik, sebelum dimulai, izin Bapak share screen. Sebentar. Coba diperhatikan. Hilang. Fokus. Oke. Sudah muncul ya presentasi Bapak? Siap, sudah. Sudah Pak. Baik, siap. Kita simak ya, boleh simak. Nah, ini akan yang kita pelajari. Sebentar. Oke, materi tentang peluang, kaidah pencacahan, nanti membahas tentang permutasi dan kombinasi. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, kita senantiasa berdoa ya. Sebelum mulai pelajaran, ini Bapak tampilkan kegiatan pagi hari tadi di kegiatan di SMK Negeri 9 Garut mengawali proses pembelajaran setiap harinya. Kita senantiasa diawali dengan sholat duha bersama-sama di lapangan SMK Negeri 9 Garut. Silakan mungkin nanti ada ini tampilan video doa, nanti kita simak dan silakan kalian aminkan. Silakan mungkin Kang Arman bisa disiapkan dulu teman-temannya. Oke, semuanya teman-teman saya. Sebelum melaksanakan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa, mulai. Ya Rabb, qasadtuka wa antal karim, da'awtuka wa antal azim, rajawtuka wa anta rabbul alamin, nadaituka wa anta ar-rahmanur rahim, faya Rabbi irham 'abdan ناداك وليس له سواك اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء اشفنا شفاء تاما وعافنا في أبداننا وأخرجنا مما نحن فيه من الهم والحزن والكرب فأنت الله الذي لا يرد سائلا وأنت الله القادر على تغيير الحال لأحسنه وأنت الله الذي إذا دعي أجاب يا من يقول للشيء كن فيكون أن ترحم البلاد والعباد اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير ارحمنا رحمة واسعة وارزقنا عافية الأبدان ونور الأبصار يا كريم يا رحيم يا عليم
يا رب العرش العظيم يا قاضي الحاجات يا كاشف الكربات يا مجيب الدعوات يا غافر الزلات نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ونعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وصل على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah. Berdoa telah selesai. Amin ya Allah. Ya, terima kasih Anda ya. Mudah-mudahan dengan lantunan doa tadi kita senantiasa diberikan rahmat dan maghfirah oleh SWT dan tentunya senantiasa dilindungi oleh Allah untuk melaksanakan rutinitas dan aktivitas kita sehari-hari. Amin. Kita lanjut. Amin. Kita lanjutkan. Amin. Berikutnya, untuk meningkatkan jiwa nasionalis, kita simak dan kita hayati terlebih dahulu lagu nasional. Pada kesempatan kali ini Bapak akan tayangkan lagu dari Bumi Manusia, ya, pencipta dari Ismail Marzuki dengan judul Ibu Pertiwi yang akan dinyanyikan oleh Pak Iwan Fales, Once dan Firsa Baresi. Mohon disimak dan dihayati dengan sikap sempurna. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, Mas Intan terkenal. Dan gunung sawah laut, simpanan kekayaan, kini ibu sedang langka merintih dan berdoa. Lihat ibu pertiwi datang berbakti, lihatlah putra putrimu gembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta putramu yang setia, menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Lihat ibu pertiwi
intannya tergenang. Dan gunung sawah lautan, simpanan kekayaan. Hidup sedang lara, tidak berdoa. Menjaga harta pusaka, nusa dan bangsa. Ya, baik. Terima kasih ya anak-anak. Lagunya sungguh menyentuh ya. Jadi negara ini mungkin amanat dari Allah SWT yang harus kita jaga. Jangan sampai negara ini, NKRI ini atau Ibu Pertiwi ini menangis ketika sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya sudah mulai rusak. Jadi kita senantiasa jaga oleh kita semua untuk kelak bisa dirasakan oleh anak cucu kita ke depan. Baik, luar biasa ya anak-anak lagunya. Kita berikan dulu aplaus yang cukup meriah untuk lagu yang tadi ditayangkan. Kita lanjutkan ya kegiatan pembelajaran. Ya. Pembelajaran pada kesempatan kali ini seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi di awal, yaitu kita akan belajar tentang kaidah pencacahan atau peluang. Nah, pada pokoknya adalah kita akan belajar tentang permutasi dan kombinasi. Nah, di sini Bapak sampaikan tuntutan pembelajaran ada dua. Yang pertama adalah menganalisis kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi pada masalah kontekstual. Terus yang kedua, menyajikan penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Terus selanjutnya, dari tuntutan KD, Bapak coba jabarkan indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama adalah nanti harapan Bapak kalian bisa menganalisis perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Yang kedua, kalian juga nanti bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep kaidah pencacahan, terutama permutasi dan kombinasi. Selanjutnya, dari indikator tersebut Bapak buatkan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan di proses pembelajaran. Yaitu yang pertama, setelah berdiskusi dengan kelompok, baik itu kemarin ya, kalian sudah berdiskusi di LMS atau di GC, termasuk hari ini nanti Bapak siapkan juga kalian untuk berdiskusi sebentar. Peserta didik atau kalian dapat menganalisis perbedaan permutasi dan kombinasi secara teliti dan percaya diri. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, dari Bapak tentunya, melalui misalkan PPT, atau kalian sudah belajar dari materi ajar melalui book kreator ya yang sudah Bapak kirim ataupun dari video pembelajaran, nah, kalian dapat menyelesaikan soal kontekstual atau masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi dengan menyusun informasi ke dalam LKPD dengan tepat ya dan tanggung jawab. Selanjutnya, ini Bapak sekedar mengingatkan materi sebelum yang sudah kita pelajari ya, yaitu yang pertama ada konsep kaidah pencacahan itu sendiri, di mana kaidah pencacahan adalah suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Terus selanjutnya ada metode pencacahan, di antaranya yang pertama kemarin sudah dipelajari, ada yang dinamakan filling slot. Terus ada yang dinamakan juga notasi faktorial gitu dah.
Dan sekarang kita akan pelajari 2 poin ini, yaitu permutasi dan kombinasi. Oke. Bapak mengingatkan tentang metode pengisian tempat atau filling slot. Ini diartikan sebagai sebuah metode pengisian tempat dengan semua hasil yang mungkin didaftarkan secara manual. Nah, contoh misalkan disediakan himpunan angka 1, 2, 3, dan 4. Sekali lagi, kita memiliki angka-angka 1, 2, 3, dan 4. Jika akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 2 angka. Berarti kalau terdiri dari 2 angka itu namanya apa? Satuan, puluhan, ratusan, atau ribuan, anak? Puluhan. Puluhan. Ya. Tuhan. Jadi kalau terdiri dari 2 angka itu Puluhan. puluhan. Puluhan, Pak. Ya, baik. Puluhan. Ya. Terus berapakah banyak bilangan yang terbentuk nanti? Puluhan. Ya, dengan kita cara menyusun dari 4 angka yang sudah ada di soal. Apabila dan ada syarat tidak boleh ada susunan angka yang berulang. Artinya nanti akar yang terbentuknya kembar ya. Contoh misalnya 11, 22 dan seterusnya. Oke, sebentar. Bapak ingin pakai jambut. Ya, baik. Nah, ini ada persoalan ya. Bapak coba mengingatkan saja cara penyelesaian menggunakan aturan filling slot di sini. Bentar. Ya, di sini kan tadi coba Bapak ingin tahu kalian bentar. Ya. Misalkan tadi kita akan susun angka ya. 2 angka dari angka 1, 2, 3, dan 4. Misal, angka puluhan itu kan terdiri dari 2 angka. Yang di depan itu puluhan, yang di belakang adalah satuan. Gitu ya. Nah, jadi misalkan angka 1, ya, angka 1 ini kita nanti akan sandingkan dengan angka yang lain. Gitu ya. Ini puluhannya, berarti kira-kira satuannya yang bisa mengisi nanti angka berapa saja. Boleh angka 1 tidak, anak-anak? Tidak. Nah, kenapa tidak boleh? Tidak, Pak. Karena sudah ada 1, Pak. Oke, karena tidak boleh berulang, karena sudah ada 1 depan. Jadi di sini kira-kira angka berapa yang bisa masuk? 2. 2, 3, 4, Pak. 4. Oke, berarti angka yang dihasilkan adalah di sini 1, 2. 1, 2, 1, 2, 12. 1, 2, 13. 14. 4. Oke, selanjutnya kalau puluhannya angka 2, maka kita susun satuannya 1, 3. 4. berarti yang terbentuk 2, 21, 23, 24. 24. Nah, sekarang puluhannya 3. Susunannya 1, 1, 2, 4, 4. Oke, ini 31. 41, 32, 34. 32, 3, 2, 4. Oke, sekarang puluhannya 4. Pak, susunannya 3, 4. 4, 2, 3. 2, 3. 2. 3, 1, 2, 3. 3. Boleh 4 ya, karena tidak boleh ada yang sama. Oke, berarti di sini mau 4, 1. 4, 2, 4, 3. Oke. Nah, jadi sekarang yang hasil dari susunannya itu ada berapa? 1, 2, 3, semuanya ada berapa? 12, Pak. Ada 12. 12, Oke. Pak. Jadi 12 susunan angka yang berbeda. Mulai dari 12, 13, dan 14 sampai 40. Ya. Itu kalau kita selesaikan dengan sebentar. Ya, dengan gambar ya. Oke, dengan diagram pohon. Terus selanjutnya di sini kan ada filling slot.
kalian kenal, kita menyiapkan ada slot gitu ya. Cara mencari 4, susunannya Pak. gitu. Jadi slotnya kita akan menyusun berapa angka? 2 angka. 2 angka, Pak. Kedua. Dua angka, Slot Pak. pertama ini untuk angka puluhan. Slot Untuk kedua angka satuan. Oke, jadi puluhannya tadi ada berapa angka yang bisa masuk? 1, 2, 1, 2, 3, 4. 4. Oke, jadi semua angka bisa masuk. Dan di slot kedua ini hanya ada 3 angka ya. 2, 3, 4 misalkan atau 1. Karena Ya, Pak. tidak boleh ada angka yang sama. Jadi kalau di sini misalkan nanti angkanya salah satu sudah terpilih, maka di belakang tidak bisa. Maka di sini ada 3 angka yang bisa. 3. Sehingga di aturan pilih slot kalian sudah tahu, ini tinggal dikalikan saja. Jadi jawabannya 12. 12. Sama. Oke, 12. gitu ya. Oh, ya, Pak. Mengerti, Pak. Betul. Ya, Pak. Mengingatkan lagi materi yang sudah dipelajari. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, tentang notasi faktorial. Nah, ini misalkan N adalah bilangan asli. Maka N tanda seru, kemarin sudah dibahas, dinamakan N faktorial atau disebut N faktorial. Yang didefinisikan sebagai berikut. N tanda seru atau dibaca N faktorial sama dengan N dikali N kurang 1, kali N kurang 2, dikali dan seterusnya sampai perkalian 3 kali 2 kali 1. Dan 0 faktorial itu jawabannya adalah 1. Terus, jadi N faktorial merupakan perkalian dari N bilangan asli yang terurut sampai dengan bilangan kecil. Jadi 3, 2, 1 ya. Belakangnya sampai ke sana. Misalkan contoh, ini Bapak mengingatkan dulu. Nah, ada 2 soal misal. Jumlah nilai dari A. Ya, ini Bapak coba jawab lagi, coba nanti kalian berkomentar. Ya, jawab. Yang A dulu. Yang A itu 4 faktorial ya. Mohon, Pak. Nah, Ya, kalau Pak. kita Iya, Pak. lihat ke pola ini faktorial kemarin. Berarti kita mulai dari perkalian 4 itu sendiri. Kali berapa? 3. 3, Dikali 2. Hasilnya total dikalikan 24. 24. Terus sekarang yang B. Yang B 6 faktorial dibagi 4 faktorial. Sama seperti yang A, berarti di sini mulai dari 5, 6 dulu. 1. Bawah. 4. Nah, sekarang kita perhatikan. hasilnya 30, Pak. Iya. Dari mana Pak 30? Coret, Pak. Oh, dicoret. 24. Jadi artinya dalam penyederhanaan pecahan itu bukan dicoret ya, tapi pembilang dan penyebut bila mana ada angka yang seharga itu bisa disederhanakan. Contoh ini 4 dengan 4, 4 bagi 4 kan 1, 3 bagi 3 1, 2 bagi 2 1, 1 bagi 1. Hasilnya tetap, Pak, berarti. Ya, Ini semua. jadi dari sini hasilnya akan sama. Ketika kita sederhanakan dibagi maka jawabannya 1. Maka 6 kali 5 sama dengan 30. Oke, yang kedua ada cara yang cepat ya. 6 faktorial, 4 faktorial ini sudah dibahas juga oleh Bapak. Jadi 6 kali 5 ini berhenti di 4 faktorial kan? Karena di bawah ada 4 faktorial. Iya, Pak. 4 faktorial. Oke. Jadi Ya, bisa Pak. dibagi. Jawabannya 1, maka 6 kali 5 kali 1 sama. Jawabannya 30. 30. Oke. Nah, ini bagi ingatkan saja. 30. Ingat ya, paham ya anak-anak? Paham. Siapa, Pak? Paham, Pak. Oke, terima kasih. Ya, Kita paham, lanjutkan. Nah, sekarang simak dulu tentang masalah kontekstual, permutasi, dan kombinasi sebelum nanti kalian berdiskusi atau menyampaikan hasil pekerjaan yang sudah kalian kerjakan di LKPD. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Media Matematika. Kita akan belajar permutasi dan kombinasi pada kaidah pencacahan. Ani, Budi, dan Caca adalah 3 calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Mari kita lihat ada berapa cara pemilihannya. Bisa saja
Ani terpilih sebagai ketua dan Budi wakilnya. Atau sebaliknya, Budi terpilih sebagai ketua dan Ani wakilnya. Atau Ani terpilih sebagai ketua dan Caca wakilnya. Atau sebaliknya, Caca ketua dan Ani wakilnya. Atau Budi terpilih sebagai ketua dan Caca wakilnya. Atau sebaliknya, Caca terpilih sebagai ketua dan Budi wakilnya. Dengan memperhitungkan posisi atau urutan, yang depan ketua sedangkan yang belakang wakilnya, maka secara keseluruhan ada 6 cara pemilihan, atau disebut 6 permutasi. Mereka juga secara bergantian piket menyapu ruang OSIS, karena hanya ada 2 sapu saja yang tersedia di ruangan itu. Ani dan Budi yang piket menyapu artinya sama dengan Budi dan Ani piket menyapu. Ani dan Caca piket menyapu artinya sama dengan Caca dan Ani piket menyapu. Budi dan Caca piket menyapu artinya sama dengan Caca dan Budi piket menyapu. Karena tidak memperhitungkan posisi atau urutan, maka secara keseluruhan ada 3 cara menyusun jadwal piket menyapu ruang OSIS, atau disebut ada 3 kombinasi. Kalau mau pakai rumus, ada juga loh rumusnya. Tidak sulit kan belajar permutasi dan kombinasi? Jika kamu menyukai video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Nantikan video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Oke. Baik. Kombinasi tidak berurutan. Oke. Nah, itu tadi sudah Bapak sampaikan ya. Ini juga sebetulnya videonya sudah Bapak share juga di GC. Cuma ini sebagai penguatan saja. Ya. Jadi tadi ada 2 masalah kontekstual. Yang pertama adalah memilih ketua dan wakil ketua. Ani, Caca, dan Budi. Terus yang kedua, Ani, Caca, dan Budi akan menjadi regu piket. Ya, dan tersedia hanya 2 sapu untuk pembersihan ruangan. Maka kedua materi tersebut atau kedua kejadian itu merupakan masalah kontekstual tentang permutasi dan kombinasi. Itu. Pemilihan ketua yang tadi itu dinamakan masalah apa tadi? Pemilihan ketua? Dan wakil permutasi. Permutasi, Pak. Kalau kerja kombinasi. kombinasi. Mantap. Regu kerja adalah kombinasi. Oke, anak-anak. Selanjutnya, stop share screen-nya. Ya. Ada tayangan kembali ya. Bentar. Terhenti, mohon maaf. Ini kejadian atau kegiatan noise. Ya, ini video yang tadi. Nah, ini adalah kegiatan berupa gambar yang ada di lingkungan kita di SMK 9. Nah, ini yang pertama gambar apa nih anak-anak? Pemilihan ketua dan wakil Pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Cuman bedanya dengan video yang tadi, di sini ketua dan wakil ketuanya sudah ada pasangannya. Misal di sini kejadian pada tahun 2019-2020 itu waktu lampau kita akan memilih 5 kandidat calon ketua dan wakil ketua. Yang dipilih pasti 1 kan? Oh iya Pak. Oh, beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi Ya, itu ketua dan wakil gitu ya. Bisa jadi ketua, bisa jadi wakil. Kalau di sini kejadiannya ini agak dinamis. Kalau di sini kita akan memilih pasangan
pasangan ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, itu yang pertama, gambar pertama, pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS, pasangannya. Terus yang kedua, nah ini rapat yang dilaksanakan oleh OSIS juga pada tahun itu, yaitu gambar kedua di atas merupakan kegiatan yang dilaksanakan pengurus OSIS dalam rangka penyusunan program kegiatan, sekaligus pemilihan kepengurusan OSIS SMK Negeri 9 Garut masa bakti 2019-2021. Pada saat itu terbentuk susunan kepengurusan mulai dari ketua yang terpilih, dibantu sekretaris, bendahara, dan anggota. Nah, jadi dari kegiatan ini mohon maaf bukan 1921 ya, tapi 1920 harusnya. Jadi di kegiatan hari itu ketika menyusun program, kepengurusan OSIS maka akan membentuk struktur. Di forum itu kita akan memilih, karena ketua dan wakil sudah ada, langsung kita akan memilih siapa yang jadi sekretaris, siapa yang jadi bendahara, siapa yang jadi anggota. Jadi susunannya sudah ada. Kita pilih sekretaris dulu, bendahara dulu, dan anggota dulu. Nah, inilah yang dimaksud dengan masalah kontekstual yang berhubungan dengan permutasi dan kombinasi. Dan sini Bapak jelaskan, dua kegiatan di atas merupakan sebuah kegiatan yang erat kaitannya dengan kaidah pencacahan, di mana gambar pertama itu merupakan permasalahan kombinasi. Karena tidak memperhatikan urutan. Kita bebas memilih 5 pasangan itu. Sedangkan yang nomor 2, nah itu urutannya diperhatikan. Karena akan memilih ketua yang sudah terpilih, terus selanjutnya kita pilih sekretaris, bendahara, dan anggota. Oke. Kira-kira kalian sudah bisa menggambarkan perbedaan antara permutasi dan kombinasi? Sudah. Sudah, Pak. Kalau sudah, sekarang Bapak ini selanjutnya belajar berkelompok dan mempresentasikan hasil pekerjaan. Oke. Kemarin Bapak lihat di GC, kalian sudah berdiskusi dan menyelesaikan, dan Bapak perhatikan dan sharean dari tugas kalian, bahkan ada yang malu-malu ya, malah japri ke Bapak gitu. Itu di forum GC sudah disiapkan. Jadi kalian jangan sungkan di GC saja, nanti kita berbagi langkah penyelesaian. Jadi di forum ini mungkin karena waktu Bapak tidak akan berikan ruang untuk berdiskusi secara kelompok ya, karena memang tugas selesai ya. Coba Bapak cek dulu kelompok 1, Teh Amel, An-Naziah, Bella, Isna, dan Sali. Tugasnya sudah selesai LKPD-nya? Sudah, Pak. Baik. Semalam yang disepakati yang presentasi sekarang siapa? Teh Amel. Teh Amel. Baik, terima kasih Teh Amel. Berikutnya untuk kelompok 2, Kang Amar, Kang Anggi, Iqbal, Gilang. Hafta. Udah, Pak. Udah, Selesai juga. Ya, LKPD-nya sederhana ya. Udah, Pak. Ya, Pak. Ada presentasi? Siapa? Kang Amar, Pak. Oke. Mudah-mudahan sinyal bagus Kang Amar ya. Oh, ganteng. Iya, Pak. Paling Bapak lihat. Baik, kita cek. Kelompok 3. Kelompok 3 ada Teh Nopi, ada Kang Arman. Wah, ini Kang Arman Jarot. Kalau di akun Mobile Legends-nya Arman Jalot. Gina, Hendra, dan Lala. Sudah. Baik. Ready. Mungkin untuk kelompok 1 terlebih dahulu bisa mempresentasikan hasil dari penyelesaian LKPD-nya ya, yang saya sepakati. Ada poin 3 dan poin 4. Betul ya? Silakan. Ya, amin. Ini ceritanya gimana Teh LKPD-nya? Tentang menyusun dan mengambil dari 4 kartu as. Nomor 3 dan 4. Coba bisa dijelaskan sedikit Teh. Untuk menyusun 3 kartu as dari 4 kartu as terdapat 24 banyak cara. Dalam 4 kartu as, langkah pertama harus menyusun dari 1 huruf yaitu H, K, D, dan W. Setelah itu langsung ke
selain huruf pertama, yaitu kalau H, K, W, D, kalau K, H, W, D, kalau D, H, K, W, dan kalau W, H, K, dan D. Setelah itu langkah selanjutnya setelah ada huruf H dan K, lanjut ke huruf sebelum atau yang belum terdaftar, yaitu W dan D. Dan sama kayak langkah pertama seperti K, W, dan D, yaitu melanjutkan seperti W, K, dan D. Dan untuk hasilnya yaitu K, jadi huruf awal, kedua, dan ketiga itu disatukan. Jadi ada 3 kartu as, yaitu K, W, K, H, K, dan W. Ya. Dan seterusnya Teh ya. Oke, bisa di zoom-nya diperkecil Teh, biar nanti teman-teman bisa lihat. Diperkecil. Itu yang W-nya belum kelihatan. Nah, gitu aja. Siap. Jadi kalau menyusun ada berapa susunan Teh? 24 banyak, 24. 24. Artinya semuanya didaftarkan ya. Artinya semua didaftarkan. Karena susunannya mungkin seperti tadi yang sudah disampaikan juga, misalkan HKW itu susunannya berbeda ya dengan KWH misal atau WHK gitu ya kalau menyusun. Betul. Gimana teman-teman yang lain? Sepakat dengan jawabannya? Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Jadi, Teh Amel ini menggunakan diagram itu ya, yang tadi diagram Akar pohon. akar pohon. Baik, Arman. Kita lanjut. Silakan Teh, nomor berapa? Nomor 4 sekarang. Ini menyusun ya. Oke. Kalau ini kejadiannya apa Teh? Kalau menyusun hasil dari kalau mengambil hasil dari menyusun itu ditulis kembali. Nah, kalau setelah ditulis kan ada huruf-huruf yang sama, meskipun tidak berurutan tapi ada huruf yang sama. Jadi huruf yang sama itu dicoret atau dieliminasi. Eliminasi. Tuh. Jadi hasil akhirnya ada 4 banyak cara untuk mengambil 3 kartu as dari 4 kartu as. Ya, karena ini kejadiannya mengambil Teh ya, bukan menyusun gitu. Oh, iya, Pak. Tuh, jadi bila mana ada nanti susunan kartu yang sama, maka nanti yang lain dieliminasi saja karena memang kartu itu sudah diambil gitu tujuannya ya. Jadi ada 4. Kira-kira yang lain teman-teman bisa dipahami? Bisa, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, bisa, Pak. Siap, bisa. Jadi kejadian pengambilan 3 kartu dari 4 kartu, tadi ada berapa cara, Teh Amel? Ada 4 banyak 20. Kalau mengambil ada 4 banyak cara. Kalau mengambil ada 4, ya. Kalau menyusun? Ada 24 banyak cara. Oke, 4 menyusun 24. Baik, terima kasih Teh. Nomor 3 dan nomor 4. Berikan tepuk tangan dulu buat Teh Amel. Ya, luar biasa. Ini saya harus belajar dulu ya. Kelompok yang kedua, silakan coba presentasikan untuk kejadian nomor 5 dan 6. Siapa yang akan presentasi kelompok 2? Ya, Pak. Siap, Pak. Baik. Kang Amar. Silakan Kang Ahmad. Bentar. Udah, Ki? Saya, Ki? Tanya. Ada Kang. Silakan dipilih filenya. Arman bisa. Salah. Ya, yang lain diperhatikan. Silakan Kang. Coba dibahas kembali seperti Teh Amel tadi. Kang Ahmad. Jadi, menyusun 4 kartu as dari 4 kartu as, yaitu ada dari HKWD, HKDW, HWKD. Siap. HWDK. Oke. Intinya sama ya. Ya, Pak. Seperti
Jadi mengambil 4 dari 4. Iya, Pak. Maaf, bukan mengambil, menyusun ya. Iya, Pak, menyusun. Siap. Jadi ada berapa susunan itu? Dihasilkan? Satu, dua. Itu sudah ada. Maaf, Pak. 24 cara. Oke. Jadi cara penyusunannya ada 24 cara. Gimana teman-teman? Yang lain nih? Sama ya? Sama ya? 24. Oke. Iya sama Pak. Oke, dilanjut. Iya, Pak. Pertama, nomor 6-nya itu maksudnya seperti apa? Nomor 6-nya itu maksudnya seperti apa tuh? Maksudnya mengambil 4 kartu as dari 4 kartu as karena akan mengambil 4 kartu as dari 4 kartu as. Maka hanya ada satu cara pengambilan yaitu HKWD karena udah diambil semuanya. Oh ya. Jadi hanya ada satu cara. Jadi kalau menyusun 4 dari 4 itu ada 24, tapi kalau mengambil 4 dari 4 hanya ada satu cara. Karena sudah terambil semua. Itu mungkin ya penguatan dari Bapak untuk jawaban dari Kang Ahmad. Bisa dimengerti teman-teman? Bisa dimengerti teman-teman? Bisa, Pak. Ya, bisa. Kita simpan dulu jawabannya ya. Silakan ditutup. Ya. Oke, selanjutnya KPD berikutnya ada di sana kalian coba memilah dari kejadian-kejadian di LKPD yang pertama, coba kalian urut mana yang termasuk permutasi dan mana yang termasuk kombinasi. Menyusun dan mengambil. Oke. Menyusun kira-kira itu masuk permutasi atau kombinasi? Abi, Pak. Ya, aku, Pak. Sama. Aku. Silakan aku. Ya, Pak. Silakan aku. Menyusun termasuk permutasi, Pak, karena berurutan. Oh iya. Jadi yang masuk ke permutasi nomor berapa saja tadi? Nomor 1, nomor 3, Pak. 3, 1, 3, dan 5. Satu lagi ya, yang tadi oleh Amar Oh, sampaikan. 1 dan 5. Oh, iya, Pak. Untuk kombinasi? Kombinasi itu mengambil, Pak. Caranya dengan menyisakan satu dari unsur yang sama, Pak. Jadi susunannya mengambil tanpa perhatian urutan ya. Jadi mengambil gitu ya. Iya, Pak. Jadi yang termasuk kejadian kombinasi tadi nomor berapa saja? Nomor 2, nomor 4. Dan? Itu, Pak. Yang ingatnya cuma segitu, Pak. Iya. Satu lagi dan berapa? Teh? 24 dan 6. Iya, nomor 6, 24 dan 6. Mantap, Arman. Bagus, sudah menyimpulkan tadi mana yang termasuk permutasi dan mana yang termasuk kombinasi. Nah, terus untuk rumus permutasi kombinasi, semalam sudah dibahas ya, di buku kreator juga ada, di PPT ada Bapak, terus di video tadi juga bahkan ada. Nah, sekarang kita coba cek cara menyusun dan mengambil yang tadi, kita selesaikan di LKPD berikutnya di halaman terakhir, kita selesaikan dengan menggunakan rumus permutasi dan kombinasi. Gitu. Jadi yang tadi nomor 3, 5 itu dengan permutasi kan, 4, 6 dengan kombinasi. Coba silakan ada yang ingin share screen jawaban LKPD? Masih kelompok 3 ya, sepakatnya kemarin? Iya, Pak. Ya, siapa Kelompok yang 3. ingin share? Teh Nopi, Pak. Teh Nopi. Ya. Nopi, Pak. Teh Nopi, Pak. Teh Nopi. Siap, Teh Nopi silahkan. Teh Nopi, Pak. Siap. Dijelaskan, Ya. Pak. Silakan Teh dibacakan. Itu yang nomor pembuktian poin 3 dengan permutasi. Siap. Jadi yang pembuktian nomor 3 itu
Penyusunan mana? Oke. Yang nomor 3 itu menyusun 3 kartu as dari 4 kartu as. Jadi di situ 4 P3 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 3 faktorial. Sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 3 itu 1, jadi 1 faktorial. Kemudian diurutkan jadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 1, jadi hasilnya 24 cara. Jadi nomor yang poin 3 itu sama hasilnya sama yang di diagram pohon. Jadi Oke. ada 24 cara, jadi betul, benar. Sip. Mantap. Lanjut Teh. Jangan tanggung semangat Teh. Lanjutkan. Nomor 4. Kemudian ada pembuktian nomor 4, itu kombinasi, termasuk kombinasi, jadi mengambil 3 kartu as dari 4 kartu as. Jadi 4C3 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Sama dengan 4 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 3 faktorial. Karena terus iniin lagi, karena ada yang sama, 3 faktorial dengan 3 faktorial itu dicoret. Ya. Dicoret, jadi hasilnya 4 dibagi 1 sama dengan 4. Ada 4 cara. Tadi sama yang nomor 4 tadi, sama Pak, betul ada 4 cara. Bagus. Lanjutkan Teh. Kemudian ada pembuktian nomor 5, yaitu menyusun 4 kartu as dari 4 kartu as. Di sana ada 4 P3 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 3 faktorial. Sama dengan 4 faktorial dikurangi, karena 4 dikurangi 3 sama dengan 1, jadi 1 faktorial. Kemudian disusun lagi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 1. Jadi hasilnya ada 24 cara. Sama seperti presentasi dari kelompok 2, yaitu ada 24 cara. Sip. Kemudian yang terakhir ada pembuktian nomor 6, yaitu mengambil 4 kartu as dari 4 kartu as. Itu termasuk kombinasi, jadi rumusnya 4C4 sama dengan 4 faktorial, 4 dikurangi 4 faktorial dikali 4 faktorial. Sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurang 4 itu sama dengan 0, dikali 4 faktorial. Jadi sama dengan 0 faktorial itu sama dengan 1. Jadi 4 faktorial dibagi 4 faktorial itu hasilnya ada 1 cara. Jadi sama Pak, seperti yang presentasi kelompok 2 itu ada 1 cara. Betul. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan. Jangan dulu ditutup share screen-nya Teh. Tepuk tangan dulu. Ya, sudah clear ya, sudah benar, presentasi sudah bagus. Cuman satu saja tadi Bapak ingin mengingatkan, bisa Teh digeser ke nomor 4. Nah, oke, sip. Nah, ini, tadi Bapak sedikit saja. Jadi anak-anak mohon dipahami, dalam operasi pembagian atau dalam operasi pecahan, itu di sana ada 3 faktorial per 3 faktorial, dicoret, gitu ya bilangnya. Itu maksudnya bukan dicoret ya anak-anak, tapi itu maksudnya adalah ketika pembilang dan penyebutnya sama, maka hasil pembagiannya adalah 1 Pak sama. 1 Pak. Artinya itu hasil bagi, bukan dicoret. Iya, Pak. Gitu ya, anak hanya meluruskan saja. Iya Oke, Pak. bisa dipahami dari Bisa Pak. Bisa Pak, bisa Pak, bisa. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak? Tidak Pak. Oke. Sudah Pak, jelas. Lanjutkan, siap. Terima kasih Teh Nopi, bisa ditutup. Iya. Kita lanjutkan ya. Izin Bapak share screen kembali PPT yang tadi sudah Bapak siapkan. Bapak share-nya dalam bentuk
Ya, nih. Sudah tampil ya anak-anak? Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi Sudah, Pak. kita Sudah, Pak. belajar berkelompok via asinkronus dan tadi sudah bergiliran mempresentasikan hasil pekerjaan dan luar biasa. Dan mudah-mudahan kalian sudah bisa membedakan ya antara permutasi dan kombinasi. Oke, ini Bapak sebatas menguatkan saja permutasi dan kombinasi. Bapak bedakan antara kiri dan kanan. Ya, di mana permutasi adalah sebagai banyaknya cara untuk menyusun n unsur yang berbeda. Dan kombinasi adalah sembarang pemilihan dari satu atau lebih anggota himpunan tanpa memperhatikan urutan. Terus permutasi juga, kalau kita simpulkan adalah urutan tidak diperhatikan. Sedangkan kombinasi itu urutan yang diperhatikan. Terus sebagai contohnya misal, banyaknya cara menyusun huruf A dan B. Maka kejadian menyusun A, B itu berbeda dengan menyusun BA. Maka AB dan BA itu dianggap sebagai sebuah penyelesaian. Sehingga ada dua cara penyusunan. Karena AB dengan BA itu berbeda susunannya. Berbeda lagi dengan kombinasi. Misal, banyak kejadian bersalaman antara Lutfi dengan Arman. Maka kejadian bersalaman antara Lutfi dan Arman sama dengan kejadian bersalaman Arman dan Lutfi. Gitu ya. Jadi kalau dalam musyafaah Lutfi dan Arman sudah ketemu salaman, muter ketemu lagi. Padahal itu hanya satu kejadian. Nah, itu yang Kejadian. kombinasi. Terus di bawah kejadian permutasi unsur dari n unsur yang berbeda dinotasikan dengan NPR dengan rumus NPR sama dengan n faktorial dibagi n dikurang R faktorial dengan catatan R kurang dari sama dengan n. Begitu juga untuk kombinasi, kejadian kombinasi k-unsur dari unsur yang berbeda tanpa memperhatikan urutan itu dinotasikan dengan NCK harusnya ya, karena supaya agak beda dengan permutasi maksudnya. Dengan rumusan NCK maksudnya di sana sama dengan n faktorial dibagi n dikurang k faktorial dikali k faktor. Ya. Kita lanjut ya. Oke, sekarang bentuk persoalan. Nah, ini misal. Pada momen ulang tahun SMK Negeri 9 Garut ke-13, sekolah akan mengadakan perlombaan bernyanyi Mars SMKN 9 Garut dengan peserta berjumlah 10 orang. Pemenang kejuaraan tersebut akan merebutkan trofi juara 1, juara 2, dan juara 3. Berapakah banyak susunan kejuaraan yang mungkin terjadi dari kegiatan tersebut? Ini masuk ke permutasi kombinasi anak-anak. Permutasi. Coba. Jadi ini diketahui, misal Bapak yang menuliskan sebentar. Pakai dulu ya. Nih. Misal diketahui N-nya berapa? Berapa orang peserta? 10. 10. Kita akan menyusun R-nya berapa yang juara? 3. 3, Pak. 3. Nah, jadi di sini 3. Maka yang ditanyakan adalah gitu ya, dik. Ini mohon maaf ya karena Bapak pakai mouse juga nih atau pen. Iya, Mas. Jadi yang ditanyakan adalah NPR gitu. Sama dengan 10 3. Sama dengan gimana tadi NPR? 10 kali 3. 10. Faktorial per 3 faktorial 10 dikurang 10 kurang 3, Pak. 3 Faktorial. sama dengan 10 7 faktorial. Oh, terus ini kalau dijabarkan jadi 10, 9, 7 Berhenti di 7 faktorial, Pak. 7 faktorial. Ini dibagi ya. Iya, Pak. Dibagi jawabannya 1. Satu. Berarti jawabannya adalah 90. Coba. Berapa ya? 720. Kok berapa? 720. 720, Pak. 720. Nah. Oke, Susunan. udah paham. Bagus. Banyak ya, Pak. Seperti itu kan, Nenek? Oke, kita lanjut. Nah, ini kombinasi. Coba diperhatikan. Ini masuk ke kombinasi ya.
N-nya ada berapa? Coba Bapak 3 jawab di sini. N-nya 60. 60, Pak. K-nya berapa? Kalau 60. bersalaman. 60. Tuh. KTR. Kalau bersalaman itu berapa orang? 2. 2, Pak. 2. Masa Dua, Pak. 60 bareng-bareng gitu ya man semuanya? Gitu, Pak. Ramai banget 60. Bukan Hopimpa, Pak. Pimpa. Ya benar. Jadi N-nya 60, cuman ketika bersalaman pasti 2 orang. Berarti K-nya adalah 2. Maka nanti muncul, Dua, Pak. ini nanti kalian selesaikan dilanjutkan ya. 60 Ya, Pak. C2 dan seterusnya. Soal-soal ini nanti mirip dengan tugas evaluasi yang Bapak siapkan di Google Classroom. Nanti kalian coba jawab. Gitu. Oh, iya, Oke? Pak. Oke, Pak. Terbayang penjelasannya kira-kira? Terbayang? Terbayang, Pak, terbayang. Terbaik. Bayang, Pak. Selanjutnya, sebelum menyimpulkan, bisa tanya pengen kuisis sebentar saja ya, kuisis. Ya, Nanti Pak. kita simpulkan. Iya, siapa? Ya, Pak. Kang Arman, mic ya Kang. Oke. Ini Bapak simpannya di mana? Oke, baik, kita lanjut saja dulu ya. Bapak nanti sambil melihat kuisis, nanti di akhir saja kuisisnya. Kita lanjutkan dulu. Oke, sebentar, sedikit lagi. Siap. Ya, coba selanjutnya kita refleksi kegiatan ya. Mulai dari menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Ya, anak-anak. Kira-kira ada yang ingin menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran hari ini? Sudah kalian bisa apa saja pada hari ini kita belajar? Siapa? Teh Amel? Kita bisa membedakan antara Kombinasi dan permutasi. kombinasi dan Harus ada urutan. Kalau kombinasi mah bebas. Oh, kombinasi tanpa memperhatikan urutan, betul. Terus selanjutnya coba Bapak ingin tanya, rumus untuk permutasi yang tadi teh, untuk penyusun R dari N. N, P, R, Pak. R sama dengan? P, R. Sama dengan NPN N faktorial dibagi NPN N kurang R. Ya. N faktorial dibagi N dikurang R difaktorialkan. Sedangkan untuk kombinasi, Ya. tadi MCK sama dengan? NCK sama dengan N faktorial N kurang R faktorial dikurangi S faktorial. Oke, ulangi lagi. NCK sama dengan N faktorial dibagi N dikurang K difaktorialkan dikali K faktorial. Nah, itu untuk menyelesaikan nanti permasalahan permutasi. Terus selanjutnya, permutasi itu banyak. Begitu juga kombinasi ada konsep yang lain. Nanti kita akan pelajari setelah pertemuan hari ini. Kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Gitu ya, Nana ya. Oke, refleksi kegiatan kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan, mumet atau seperti apa? Iya, Pak. Menyenangkan, Pak. Menyenangkan. Ya. Bagus, terima kasih anak-anak. Kita tepuk tangan dulu. Kalau menyenangkan, mudah-mudahan teman-teman berikutnya bisa lebih semangat dalam belajar. Terus nanti kuisis di akhir saja ya. Bapak tutup. Iya, Pak. Ada. Terima kasih. Yang ditunggu-tunggu memang kuisis. Ini Bapak amanat di akhir kegiatan. Ada 5 hal pasti akan terjadi pada diri kita. Yaitu jagalah 5 perkara sebelum 5 perkara.
Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Muda sebelum masa tua, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Itu hadis dari Bukhari. Jadi ingat anak-anak, manfaatkan masa kalian, ya, masa remaja kalian, masa tua kalian nanti, sehingga kalian bisa bermanfaat. Dan tentunya kita mencari amal barakah di dunia ini untuk bakal nanti di akhirat. Oke, itu yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, begitu juga kalian jadi anak soleh yang solehah. Ya, dan seperti biasa, seperti biasa, nanti akan hormati keluarga besar SMP Garut kepada ayah dan di Abu dan begitu juga untuk seluruh keluarga besar di 9 Garut. Sekian, terima kasih. Kita tutup. Iya Pak, masih. Iya Pak, masih Pak. Masih Pak, masih Pak, masih Pak. Bersama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak akan cari kuisi sebagai reward untuk kalian. Iya Pak, siap Pak. Ya Pak. Entahlah. Bapak, dosennya udah pada keluar. Sebentar, Pak Asep, mohon tetap direkod ya. Saya siapkan kuis dulu. Bonus hari ini untuk kalian semua, perhatikan, hanya membedakan mana permutasi dan mana kombinasi. Kita cek dulu kuisnya. Tadi lupa Bapak nggak buka kuisis ya, jadi lupa. Oke, bukan ini juga. Sambil nunggu hujan reda ya, santai. Nah, ini. Kuis. Siap. Ini kuisnya sudah ada, Bapak buka dulu. Yang kemarin sudah Bapak pernah sampaikan. Oke, coba sebagai bonus Bapak minta nanti yang terbaik, 3 peringkat terbaik ada bonus untuk hari ini. Barisan dan deret aritmatika. Barisan dan deret, Pak. Sorry. Permutasi ya dan kombinasi. Oh, ini peluang. Siap. Silakan kuisnya. Yes. Ini sinyalnya masih bagus? Masih Pak, masih Pak. Ini jaringan Bapak di soketnya terus dibuka. Yo. Kalian mana permutasi? Iya Pak.
kombinasi. Bapak izin Pak, share. siapa? Siapa? Ini Iya, dashboardnya. siap. Nah, lihat. Oke, Bapak aware bonus, Bapak share di apa di WA atau di WA, Pak. Di WA. Share. Nah. Dulu. Bentar ya, WA-nya masih loading. Ya, kelas di WA sudah Bapak kirim link join quizzes, silahkan dicek dan silahkan bisa bergabung. Pak, di WA nge-like, Pak. Oh, WA-nya nge-like. Di chat saya Iya, ya. Pak. Iya, Pak. Udah Pak, udah bisa Pak. Udah masuk. So, yang bisa di WA, sudah bisa di WA, coba lihat di chat-nya. Ini sok lebar. Di chat meet ada, silahkan coba diklik. Muter Pak jaringannya jelek. Ya, hujan nih. Oh, sudah selesai. Oh, baru ada Arman, Lala, Sandra, Arman, Teknopi, ada yang lain? Gina, Isna, terus Anggi, terus iya, Fauzi, hilang 10, 5 orang lagi. Bentar, Pak, nge-like, Pak. Oh iya, sabar. Iqbal, Bella, Kamel dan juga 2 orang lagi. Silahkan. Siapa 2 orang lagi itu? Atau hanya 13 hari ini? Sally sama Mel nge-like. Oh, Sali. Aduh, kasihan. Biasanya Sali panas HP-nya ya. Kang? Nah, Amin. masuk. Sali masuk, bagus. Satu lagi. Teh Amel udah. Nah, Sally. Satu lagi siapa? Amel atas. Isna udah, Gina udah. Aman. Gina sudah. Iqbal, Ana di atas ini. Aman sudah. Arman sudah. Arman? Arman sudah gabung belum? Mana, Man? Oh, udah. Baik, atau. Siap ya? Kita mulai ya. Mana? Siapa? Siap, Kang dan Beta. Oke, standby. Bapak mulai. 10 soal, kalian bedakan mana permutasi, mana kombinasi. Jangan terburu-buru. Baca Baik. soal dengan baik, pilih dengan baik. Kita mulai. Ya.
Nah, kalau saya dia mantap sih. Ya, lima ini. Ya, baik, mohon maaf mungkin waktunya sudah selesai. Ya. Dan champion untuk kuisis pada kesempatan kali ini adalah Kang Suendra ke-1, Deisna kedua, dan Lara Lestari ketiga. Mantap. Luar biasa. Sip. Anak-anak sudah selesai ya kegiatannya. Sekali lagi ucapan terima kasih. Kita kumpul dulu di lab 1 boleh? Ya, semuanya silakan bisa sig out. Kita kumpul dulu di lab 1, ada yang ingin Bapak sampaikan. Sekaligus penyerahan kopi kejuaraan dan yang lain-lainnya. Terima kasih anak-anak. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.